Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan pers, baik yang berada di gedung BP2MI pada hari ini, Rabu 23 September 2020, maupun rekan-rekan pers yang mengikuti melalui virtual. Yang sangat saya hormati, Pak Yunus Hussein. Beliau adalah bagian dari Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih Pak Yunus Hussein atas kehadirannya. Rekan-rekan sekalian, hari ini BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait penyelamatan dan pemulangan 4 PMI ABK dari Roma dan Italia. Bahwa pada hari ini Rabu 23 September 2020, kita menemukan kembali terjadi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap para ABK di atas kapal berbendera Italia, yaitu kapal MV Emigralia RC 1930. Sekali lagi, kapal MV Amiraglia RC 1930 dan kapal Carmela Madre. Sekali lagi, dan kapal Carmela Madre. Keempat ABK korban TPPO ini diselamatkan oleh BP2MI atas bantuan, informasi, dan advokasi dari salah satu NGO yang ada di Belgia, yaitu IPRA, Indonesia Public Policy Research and Advocacy, IPPRA. Perwakilan IPPRA Indonesia hadir bersama kita, ada Bung Raymond, Bung Raymond dan Mahfuza, hadir bersama kita. Keempat ABK tersebut, 2 orang ABK sudah bekerja selama 11 bulan. Dan tersisa kontrak 1 bulan atas nama Ahmad Ghazali, AK, Ahmad Ghazali AK, dan Ade Aprianto, AA, Ade Aprianto. Dan 2 PMI ABK yang baru bekerja 2 bulan, yaitu Tasripin dan Siswanto. Tasripin dan Siswanto baru bekerja kurang lebih selama 2 bulan. ABK tersebut, saudara-saudara kita, berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Para ABK diberangkatkan oleh PT Nuh Rarai Cahaya Gemilang. Sekali lagi, para ABK diberangkatkan oleh PT Nuh Rarai Cahaya Gemilang yang beralamat di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Sekali lagi, para ABK diberangkatkan oleh PT Nuh Rarai Cahaya Gemilang yang beralamat di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Menurut pengakuan para ABK, saudara-saudara kita, para ABK baru mengetahui bahwa mereka diberangkatkan secara ilegal karena mereka curiga bahwa sejak tiba di Italia belum pernah dibawa oleh majikan untuk melapor ke otoritas setempat, dan setiap kali ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak keamanan atas nama hukum negara setempat, mereka selalu diminta bersembunyi oleh majikan yang berada di kapal. Keempat ABK mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan selama di kapal, seperti jam kerja yang melampaui batas dengan waktu istirahat hanya 3 jam. Kedua, makan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi oleh mereka. Makanan minuman yang terbatas. Bahkan pernah suatu saat, apakah ini cara mereka meledek atau mempermalukan ABK kita, Saudara Tasripin pernah diajak makan satu meja,
Jadi bosnya makan, ya tapi yang ada di hadapan Tasripin ini hanya piring, kemudian garpu dan pisau. Tidak ada makanan apapun di piring ya yang dipersiapkan untuk Tasripin. Ya. Kemudian juga mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, ya kata-kata penghinaan dan caci maki. Ya. Dan juga mereka selama bekerja, baik 2 ABK yang sudah bekerja selama 11 bulan dan 2 ABK yang sudah bekerja 2 bulan, selama bekerja mereka tidak mendapatkan perlindungan, keselamatan ya, dan kesehatan kerja. Misalnya ketika mereka menghadapi cuaca dingin, mereka tidak pernah diberikan sarung tangan, mereka tidak diberikan boot ya sebagai alat pelindung kaki, sarung tangan sebagai alat pelindung tangan, ataupun jaket, ataupun topi misalnya. Jadi saat dingin, hujan, ya akhirnya mereka juga menanggung resiko hujan-hujanan tapi tetap harus bekerja. Kemudian juga ya mereka tidak disediakan selain perangkat keselamatan ya tadi kesehatan dan keselamatan terkait persoalan imigrasi dan izin kerja. 2 ABK yang diberangkatkan terakhir yang baru 2 bulan ya bahkan selama ini tidak pernah saat tiba di Italia dilaporkan atau melapor ke pihak-pihak otoritas terkait keimigrasian dan izin kerja mereka. Keempat ABK tersebut akhirnya ya, karena perlakuan-perlakuan yang mereka alami, eksploitasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, melapor ke Ibu Imelda Prina. Nah, Ibu Imelda Prina ini adalah perwakilan IPRA di Eropa. Ya. Dan kemudian Ibu Imelda berkomunikasi langsung ya dengan saya, beberapa kali melakukan video call, ya maupun WhatsApp ya secara intensif. Kemudian saya mengambil tindakan-tindakan untuk segera berkoordinasi dengan KBRI Roma serta Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri. Jadi dari informasi yang kami tampung, kami terima dari Ibu Imelda Prina sebagai perwakilan IPRA di Eropa, kemudian di Indonesia kami secara intensif ya bekerja sama dengan IPRA di Indonesia yang diwakili tadi oleh Bung Raymond ya. Kami melakukan kerja-kerja yang akhirnya bisa berkoordinasi dengan KBRI maupun Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri. Dan alhamdulillah puji Tuhan kemarin saudara-saudara kita 4 ABK tiba di tanah air menggunakan pesawat Turki Airlines. Tiba jam 18 ya 00. Setelah tiba di tanah air dijemput oleh petugas BP2MI UPT Serang. Di sini hadir Ibu Lismia, Kepala UPT Serang, yang kemudian setelah dijemput di bandara, setelah mereka juga mengantongi surat yang menyatakan mereka negatif hasil pemeriksaan COVID-19, akhirnya mereka kita selamatkan, ya inapkan di shelter milik UPT DKI Jakarta, karena shelter milik UPT Serang dalam keadaan penuh yang tentu juga setiap hari ya diisi oleh para pekerja migran Indonesia dari berbagai negara penempatan yang akan kembali ke daerah-daerah asal. Jadi tadi malam langsung dibawa, diinapkan di shelter milik UPT BP2MI Jakarta. Hadir di sini Pak Mukarom, ya, Kepala UPT BP2MI Jakarta. Dan hari ini kami menyepakati untuk melakukan konferensi pers dan tentu juga nanti jika dibutuhkan dari perwakilan ABK akan menyampaikan keterangan ya sebagaimana yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pers. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada IPRA baik di perwakilan IPRA Eropa Ibu Imelda Prina yang tidak pernah kenal henti berkomunikasi, koordinasi, mengupdate setiap perkembangan apa yang dialami oleh ABK kita ya. Kemudian juga saya secara langsung juga beberapa kali berkomunikasi dengan ABK itu sendiri. Kami berterima kasih kepada IPRA yang ada di Indonesia ya, Bung Raymond dan kawan-kawan. Kami juga berterima kasih kepada Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Pak Yuda
yang tidak pernah kena henti untuk berkoordinasi dengan BP2MI. Demikian juga terima kasih kami kepada Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah sudi untuk menghadiri acara konferensi pers pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya tentu kami akan menjadikan kasus ini sebagai bagian dari laporan BP2MI ya ke Barreskrim Polri dengan melaporkan pihak perusahaan ya pengiriman yaitu mining agency PT Nuh Rarai Cahaya Gemilang yang kami yakini secara kuat telah melakukan dugaan ya dalam tindak pidana perdagangan orang, mengirimkan para ABK kita secara tidak resmi ke negara penempatan. Kami menyerahkan semua proses hukumnya kepada Barreskrim Kepolisian Republik Indonesia. Hadir juga didampingi saya hari ini oleh Deputi Pelindungan Pak Wisantoro dan juga oleh Direktur Mediasi dan Advokasi yaitu Bapak Yana. Demikian Bapak Ibu sekalian, selain proses hukum yang akan kami tempuh, ya tentu selama proses pemeriksaan yang dibutuhkan dalam konteks penyelidikan dan penyidikan oleh Barreskrim Polri, maka saudara-saudara kita ABK masih tetap dalam perlindungan negara, perlindungan BP2MI ya di shelter UPT BP2MI Jakarta, dan setelah itu tentu kepulangan ke daerah asal menjadi tanggung jawab sepenuhnya BP2MI. Tidak dibebankan pada keluarga dan tidak dibebankan kepada pekerja migran atau PMI atau ABK itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai Kepala BP2MI pada kesempatan konferensi pers yang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan tentu kami persilakan. Ini yang berulang kali ya. Tapi saya belum pernah mendengar tindakan konkret dari BNP 2MI terhadap penyalur tenaga kerja ini. Terima kasih. Ya. Satu lagi, ada lagi? Yang melalui virtual, teman-teman pers, silakan. Jika ada yang ditanyakan, saya langsung jawab dulu ya. Sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari tindakan konkret sebetulnya. Kita melakukan upaya penyelamatan, kita melakukan pemulangan, ya kemudian kita akan menindaklanjutinya menjadi laporan hukum ke Barreskrim Polri. Penegakan hukum tentu ada di Barreskrim Polri. Bahwa kita berani melaporkan PT Nurah Rai Cahaya Gemilang, bahkan saya selalu menolak jika menyebut inisial, ya. Saya selalu ingin menyampaikan ke publik dengan keyakinan awal bahwa kuat terjadi kejahatan, maka kami BP2MI tidak akan pernah ragu untuk menyebut langsung baik nama perusahaan maupun mining agency. Ya, tentu juga kami berharap ada hukuman sosial dari masyarakat selain proses hukum yang kita serahkan ke Barreskrim Polri. Ya, jadi dari berbagai kasus yang sudah kita tindak lanjuti dalam bentuk laporan hukum ke Barreskrim Polri itu sebetulnya tindakan nyata kita. Di luar itu tentu berbagai bentuk pencegahan dengan dibentuknya Satgas, ya. Pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI itu juga adalah bentuk nyata kehadiran negara sebetulnya ya untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Bahwa dalam waktu kurang lebih 5 bulan saya memimpin BP2MI belum bisa sepenuhnya menjawab harapan publik, harapan masyarakat. Ya, tentu kami sadari bahwa kami sedang berhadapan dengan sistem secara internal yang terus kami sedang benahi, kemudian juga bagaimana merubah mindset ya jajaran birokrasi yang juga harus berubah ya kemudian juga bagaimana hukum harus kami paksa untuk bekerja ya bahwa negara kami hadirkan melalui BP2MI itu yang sedang kami lakukan, tapi hukum tidak hanya menjadi masalah BP2MI tapi masalah penegak hukum yang lain yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Tentu juga kami akan terus tidak akan pernah henti untuk mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia benar-benar serius ya memiliki tanggung jawab penuh atas penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia khususnya para pekerja migran Indonesia. Pak, ya, silakan. Saya Rijal Siregar dari Harian Pos Kota. Pertanyaan saya sebenarnya berapa banyak lagi kira-kira ABK kita yang nasibnya seperti ini?
Karena saya juga punya ponakan mengalami yang sama. Itu di negeri di Amerika Latin. Digaji tidak sepantasnya, matanya buta karena narik pancing, tidak diobatin. Itu sering terjadi. ABK-ABK kita yang nasibnya seperti ini. Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita mengawal hukum pengadilan supaya benar-benar menjatuhkan. Kita hanya menangkap, kita mengeksekusi, tapi akhirnya dihukum dengan serendah-rendahnya. Ini tidak adil. Terima kasih. Ya, sekali lagi BP2MI ya tentu tidak akan pernah berhenti untuk setiap laporan masalah yang dialami oleh setiap ABK PMI akan kita jadikan sebagai kasus hukum dengan melaporkannya kepada penegak hukum. Tentu sejauh mana rakyat menginginkan hukum ditegakkan secara sungguh-sungguh, maka itu juga yang menjadi keinginan BP2MI. Selain melaporkan, kita juga akan mengawal bagaimana proses hukum itu bekerja, bagaimana proses hukum itu berjalan. Kemudian juga kami akan senantiasa mempublish kepada ke masyarakat berapa kasus yang sudah kami laporkan, sudah sejauh mana ya proses bekerja. Itu juga akan kami publish setiap waktu tentu ke publik ya. Kita juga akan mengawal tidak hanya bagaimana proses hukum bekerja di kepolisian, tapi juga sampai tingkat peradilan. Kita akan mengawal secara bersama-sama. Tentu tidak hanya BP2MI, kami berharap dukungan semua pihak, kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO, LSM, dan siapapun yang selama ini memiliki kepedulian, empati ya, kepada perjuangan buruh migran di Indonesia, khususnya ABK. Informasi yang juga penting untuk kami sampaikan, PT Nuhra Rai Cahaya Gemilang atau managing agency yang mengirimkan ABK-ABK, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, siapa mereka, berasal dari mana, kemudian bekerja di mana, kemudian apa yang mereka alami, tidak memiliki izin dari BP2MI, tidak juga memiliki izin dari Naker, tidak memiliki izin dari Dinas Perdagangan, bahkan setelah dicek terakhir tidak memiliki izin SIUPAK yang biasanya dikeluarkan oleh Hubla, Kementerian Perhubungan. Jadi bagaimana bisa sebuah managing agency yang tidak memiliki izin apapun untuk perekrutan penempatan ABK ke negara penempatan ke luar negeri kemudian bisa mengirimkan. Maka kami meyakini dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sehingga perusahaan-perusahaan seperti ini memang layak untuk diseret ya ke proses hukum. Bahkan juga kami berharap suatu saat ya selain hanya menyeret, pengadilan bisa memutuskan mereka sebagai terdakwa yang layak untuk berada di sel-sel penjara. Jadi siapapun perusahaan managing agency yang selama ini terlibat dalam tindak perdagangan orang, maka sebetulnya tempat mereka yang layak adalah di sel-sel penjara. Ini yang kami inginkan, bahwa negara harus adil tapi juga hukum harus bekerja. Kami hari ini menggunakan masker merah putih, ini simbol sebetulnya bahwa yang kami lakukan adalah untuk kepentingan Republik, untuk kepentingan merah putih. Dan kita tidak boleh memberi kesempatan kepada satu pengusaha pun karena mereka merasa memiliki uang seolah-olah bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah bisa membeli ya para aparatus yang hari ini mendapatkan mandat-mandat kekuasaan di pemerintahan di negara ini. Demikian cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran semua pihak. Ya. Oh, Tribun, ya silakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Dari Tribun mau nanya soal hak-hak para PMI ini yang dipulangkan udah ada yang terbayarkan, apa ada yang masih tertahan gitu oleh perusahaan atau agensi dan sebagainya? Jelaskan lagi. Agak kurang ini ya, kurang jelas suaranya. Kedengeran nggak Pak? Ya, jadi terkait apa yang menjadi hak-hak dari para pekerja migran Indonesia atau ABK, tentu akan diurus oleh perwakilan negara yang ada di luar negeri, yaitu kedutaan besar. Ya, dan tentu BP2MI akan menjadi supporting yang akan melakukan kerja koordinatif, kolaboratif, memberikan data dan informasi nanti yang dibutuhkan oleh pekerja migran Indonesia. Dan bahkan tadi kami juga tanya apakah mereka saat berangkat menandatangani kontrak, mereka menjelaskan menandatangani kontrak. Apakah
perusahaan pengirim yaitu PT Nuh Rarai Cahaya Gemilang yang terikat dalam perjanjian kontrak dengan para ABK sempat memberikan penjelasan secara detail poin-poin di kontrak, mereka menjawab tidak pernah ada penjelasan secara detail dari pihak perusahaan tentang isi perjanjian kontrak, kecuali mereka hanya diminta menandatangani. Kami juga tanya tadi apakah mereka dijanjikan bahwa mereka bisa menerima jaminan sosial dalam hal ini asuransi di negara penempatan, itu tidak pernah juga dijanjikan oleh pihak perusahaan. Perjuangan selanjutnya ya, yang berhubungan langsung tentu dengan pihak yang mempekerjakan di luar negeri adalah menjadi domainnya perwakilan Indonesia dalam hal ini KBRI. BP2MI akan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan oleh pihak perwakilan dalam hal ini KBRI. Demikian cukup Tribun ya. Cukup Pak. Oke, makasih banyak. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum